Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Sekali lagi kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa. Ya, puji Tuhan, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita bersyukur sejenak atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita menyanyi sebuah pujian mengatakan, besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji, memuliakan nama Tuhan sepanjang kehidupan kami. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan, memberikan kami kehidupan kekal. Bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini Engkau menyertai kami. Kami bersyukur waktu ini kami boleh pakai untuk datang menyembah Engkau. Kami mohon ya Tuhan, Engkau ampuni kami, layakan kami. Biarlah penyembahan kami boleh berkenan di hati Tuhan dan kami mendapat berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 70, Aku Kasih Dikau Tuhan. Nomor 70, Aku Kasih Dikau Tuhan.
firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi sebuah kor yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya, firman Tuhan adalah terang pelita bagi kehidupan kita di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kami boleh merenungkan atau belajar firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami boleh memahami dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Waktu ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Yang baik, kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca firman Tuhan. Judul di atas, Tuhan Gembala yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Renungan kita pada malam hari ini adalah Gembala yang Baik.
gembala yang baik. Ya, bacaan kita pada malam hari ini merupakan bacaan yang menyejukkan hati kita. Ia memberikan kesegaran bagi jiwa, memberikan kesegaran kembali bagi kita. Bagaimana pemazmur mengibaratkan dirinya seperti seekor domba yang lemah, tak berdaya saat menghadapi tantangan. Nah, di dalam gambaran lemah tersebut, pemazmur memiliki gambaran yang indah tentang Tuhan. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ya, Bapak Ibu, pemazmur menggambarkan hubungannya dengan dirinya dengan Tuhan bagaikan domba yang dipelihara oleh tuannya, atau bagaikan domba yang dibimbing oleh gembala yang baik tersebut. Nah, bagaimana caranya gembala yang baik? Ya, gembala yang baik adalah bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan dombanya. Nah, ketika Daud berbicara tentang Tuhan sebagai gembala, ia berpikir tentang Tuhan sebagai pelindungnya. Dia berpikir Tuhan sebagai penuntunnya, sehingga di dalam kehidupannya tidak berkekurangan. Kalau kita melihat contoh juga sama seperti seorang ayah yang memenuhi kebutuhan anaknya. Dia hanya bergantung sepenuhnya kepada ayahnya untuk memenuhi kebutuhan, baik dari sejak kecil sampai dia memperoleh pekerjaan. Dia hanya berharap kepada ayahnya yang akan memberikan dia kebutuhan hidup. Ya, demikian juga contoh sebagai seorang gembala terhadap dombanya. Mereka hanya bergantung sepenuhnya kepada kepada gembala yang akan memberikan mereka kehidupan. Nah, di dalam ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ini merupakan satu pernyataan yang sangat indah yang disampaikan oleh Raja Daud ketika dia menggambarkan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dia adalah dombanya dan Tuhan adalah gembalanya. Nah, ada beberapa alasan mengapa dia katakan bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Di dalam ayat yang kedua, mengapa? Yang pertama, karena dia menyediakan kebutuhan untuk makanan yang ada. Dia menyediakan makanan bagi domba-dombanya di tempat yang hijau dan segar. Dia menyediakan yang terbaik bagi mereka dengan senantiasa membimbing mereka mencari padang-padang rumput yang sehat dan subur tentunya. Bahkan dikatakan juga membimbing ke air yang menyejukkan atau air yang menyegarkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seorang gembala memimpin dombanya ke tempat di mana si domba dapat makanan dan dapat air. Nah, sebagai seorang gembala, tentu dia tidak akan membawa dombanya ke tempat yang mencelakakan atau membawa ke tempat yang tidak ada makanan. Tapi ia memimpin domba ke tempat yang baik, yang memiliki tempat yang subur, dan juga dikatakan bahwa ia memimpin domba di jalan yang benar. Dia menjauhkan domba dari jalan yang berbahaya, dan ketika pun ada itu harus dihindar sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, demikian juga Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Tuhan selalu menyediakan kehidupan, makanan apa saja yang kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Dia. Maka Dia melindungi kita dari segala celaka mara bahaya. Yang kedua, mengapa Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik? Alasan yang kedua adalah bahwa Tuhan menyertai saat dalam perjalanan sulit. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat saya baca untuk kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Sekalipun ada dalam jalan lembah kekelaman, Raja Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Tuhan menyertai di waktu-waktu yang sulit.
Bukan berarti kita tidak pernah mengalami sesuatu yang sulit bagi kita. Bukan berarti kita tidak pernah melewati satu lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Memang harus ada, tetapi justru di dalam situasi yang demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itulah alasan Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan gembala yang baik. Yang selanjutnya di dalam ayat yang kelima, Raja Daud menggambarkan Tuhan sebagai tuan rumah yang baik. Saya baca ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dia memberikan gambaran sebagai seorang atau sebagai tuan rumah yang menerima sebagai tamu kehormatan. Dia melindungi tamu itu dengan kehormatan dan mengurapinya dengan wewangian. Ya, dalam konteks pada waktu ini ditulis bahwa seorang tamu kalau menjadi tamu kehormatan, dan sebagai seorang tuan rumah akan menyediakan yang terbaik, sama seperti kita pada waktu sekarang, bahwa kita tidak akan membiarkan tamu kita terbengkalai, tetapi kita berusaha memberikan yang terbaik. Dan itulah yang menjadi gambaran Raja Daud pada bagian ayat yang kelima ini, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk dia, dan Tuhan tidak akan meninggalkan dia dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh Raja Daud. Yang selanjutnya, alasan mengapa Raja Daud mengatakan Tuhan adalah gembala yang baik, di dalam ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, jaminan kebajikan dan kemurahan meneduhkan Raja Daud hatinya, sehingga ia bertekad untuk hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sepanjang umur hidupnya. Jaminan kebajikan dan kemurahan itu yang selalu Tuhan berikan kepada kita ketika kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Ini juga menjadi alasan-alasan kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, sungguh ini adalah satu gambaran yang menyejukkan bagi setiap orang yang berada di tengah dunia. Ya, dalam situasi seperti ini, kita selalu membutuhkan Tuhan, dan Tuhan telah menyediakan hal-hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, tentunya setiap pribadi kita menginginkan berkat seperti yang Raja Daud berikan atau umpamakan Tuhan itu sebagai gembala yang selalu menyediakan. Semuanya kita memerlukan. Ya, mungkin kita bertanya bagaimana caranya. Satu-satunya cara Allah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang adalah gembala yang baik tersebut, dan Dia akan memberikan kita kehidupan kekal, menyelamatkan kita, memberikan pengampunan dosa, bahkan jaminan sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Dia menolong kita ketika kita menghadapi bahaya atau tantangan hidup apa saja di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 mengatakan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, puji Tuhan, pada bagian ini Injil Yohanes menulis atau Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita menjadi domba Tuhan, pasti Dia mengenal kita. Bahkan kita pun bisa mengenal Dia secara pribadi, karena kepadanya saja kita berharap. Jemaat Tuhan, tiada pemeliharaan dan kepastian hidup yang sejati di luar gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Ini berbicara tentang hati kita, batin kita, hidup kita, jiwa kita diselamatkan. Bukan hanya itu saja, Tuhan akan menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Dia, dan menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah gembala yang baik, kita tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang sempurna bagi kami. Tidak pernah berkekurangan hidup kami, ya Tuhan.
jiwa kami telah diselamatkan, keselamatan yang sempurna telah kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mohon Engkau tetap menolong kami sepanjang kami menjalani kehidupan kami, untuk menuntun kami, selalu menyegarkan jiwa kami, membimbing kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita diberkati, kita dikuatkan. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita dengan menyanyikan sebuah pujian mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhanlah gembala kita yang tidak pernah meninggalkan kita, seperti yang firman Tuhan kita belajar bersama. Berdoa merupakan doa kita bersama sesuai dengan bahan doa yang telah disampaikan di kelompoknya masing-masing. Kita berdoa, saya yang memimpin kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini ada waktu baik bagi kami ya Tuhan, untuk datang menyembah Engkau dalam ibadah kami, persekutuan doa pada malam hari ini. Kami juga bersyukur karena kami boleh mendukung satu sama yang lain yang sesuai jadwal bahan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap hamba-hambamu, anak Tuhan yang sudah menyampaikan pergumulan, bahkan ucapan syukur mereka kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatilah mereka dalam setiap pergumulan yang ada, setiap pekerjaan mereka. Tuhan memberkati anak cucu yang sakit, mari Tuhan jamah pulihkan dan memberikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur juga kami boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, persembahan yang telah kami berikan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini berdoa juga untuk setiap pengurus kelompok doa yang ada, dari ketua dan semua yang ada. Tuhan memberkati mereka di dalam setiap program yang telah ada. Tuhan memberkati. Demikian juga setiap anggota kelompok doa, setiap pribadi yang ada. Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, dan setiap pergumulan yang ada. Tuhan menolong, memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga
Engkau sudah menolong kami dalam penyembahan dari awal sehingga boleh selesai dengan baik. Kiranya segala sesuatu yang telah kami lakukan menjadi hormat kemuliaan bagi namamu, menjadi berkat bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam dan salam.